Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rani dari 11 Privat K. Saya akan menjelaskan materi tentang teori kinetika. Selamat menonton. Teori kinetikas itu apa sih? Teori kinetikas menyatakan bahwa gas terdiri dari molekul-molekul yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan bergerak secara acak dalam suatu ruang yang kosong. Saat molekul-molekul gas bergerak, mereka dapat bertabrakan dengan dinding wadah tempat gas di dalamnya terkandung. Berikut adalah penjelasan lebih dalam tentang beberapa konsep dasar dalam teori kinetik gas. Yang pertama, partikel gas. Partikel gas dalam teori kinetik gas dianggap sebagai bola yang saling bertabrakan dan memiliki massa. Sifat partikel gas ini berbeda dengan sifat partikel padat dan cair. Partikel padat dan cair biasanya memiliki bentuk tetap dan volume tetap. Sedangkan partikel gas dapat berubah bentuk dan volume sesuai dengan wadah yang menampungnya. Yang kedua, tekanan gas. Tekanan gas adalah gaya yang dihasilkan oleh tumbukan partikel gas dengan dinding wadah yang menampungnya. Tekanan gas dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan V per A, di mana P adalah tekanan gas, V adalah gaya yang dihasilkan oleh tumbukan partikel gas dengan dinding wadah, dan A adalah luas permukaan dinding wadah. 3. Suhu gas. Suhu gas adalah ukuran dari energi kinetik rata-rata partikel gas dalam suatu sistem. Semakin tinggi suhu gas, semakin tinggi pula energi kinetik rata-rata partikel gas dan semakin cepat partikel gas bergerak. Suhu gas dapat diukur dalam beberapa satuan. Salah satunya adalah dalam derajat Celcius. 4. Hukum gas ideal. Hukum gas ideal adalah aturan matematis yang menjelaskan hubungan antara tekanan, volume, suhu, dan jumlah partikel gas dalam suatu sistem. Terdapat 3 hukum gas ideal, yaitu 1. Hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa dalam ruang tertutup pada suhu tetap, tekanan berbanding terbalik dengan volume gas, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan PV sama dengan konstan, dengan P adalah gas dan V adalah volume gas. Penerapan hukum Boyle adalah pada pompa. Pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan gas atau zat cair. Berdasarkan prinsip kerja ini, pompa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu pompa hisap dan pompa tekan. Di bawah ini adalah contoh penerapan hukum Boyle. Saat penghisap ditarik, maka volume udara dalam pompa membesar dan udara tidak dapat masuk ke ban sebab harus melalui katup atau ventil dari karet. Jika penghisap ditekan, maka volume udara dalam pompa mengecil dan udara dapat masuk ke ban melalui ventil karena tekanannya membesar. 2. Hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa jika tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup konstan, volume gas sebanding dengan suhu mutlak. Jika dinyatakan dalam bentuk persamaan menjadi V per T sama dengan konstan, dengan V adalah volume gas dan T adalah suhu gas. Penerapan hukum Charles dapat kita lihat pada balon udara. Saat gas hidrogen pada balon udara dipanaskan, maka volume gas akan bertambah sehingga balon udara akan mengembang. 3. Hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa dalam ruang tertutup dan volume dijaga tetap, tekanan gas akan sebanding dengan suhu gas. Jika dinyatakan dalam bentuk persamaan menjadi P per T sama dengan konstan, dengan P adalah tekanan gas dan T adalah suhu gas. Penerapan hukum Gay-Lussac dapat kita lihat pada prinsip kerja panci presto. Panci presto merupakan sebuah pelaratan memasak yang dapat membuat masakan menjadi lebih cepat matang. Panci presto juga digunakan untuk membuat daging dan tulang yang kecil menjadi empuk dan dapat dikonsumsi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Cahyo
Pada perebusan menggunakan presto dilakukan dengan menggunakan tekanan tinggi sehingga tulang-tulang kecil seperti pada bandeng dapat menjadi lunak dan bisa dikonsumsi. Saat panci presto dipanaskan, maka tekanan dalam panci presto akan meningkat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.